Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Rafika dengan NIM 242510111064. Saya di sini akan melanjutkan materi, yaitu kita akan membahas perkembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa dan usia lanjut. Nah, di bagian pendahuluan ini kita membahas 3 poin utama terkait perkembangan jiwa keagamaan. Untuk yang pertama ini, pentingnya pemahaman. Kita perlu memahami bagaimana kehidupan beragama berkembang pada orang dewasa dan lansia. Hal ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan hidup mereka secara menyeluruh atau holistik. Yang kedua, yaitu peran spiritualitas. Nilai spiritualitas di usia ini terbukti sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup serta menjaga kesehatan mental dan psikologis mereka agar tetap stabil. Dan yang ketiga yaitu konteks Indonesia. Terakhir ini kita juga harus melihat situasi di Indonesia, di mana keberagaman suku, budaya, dan demografi kita turut memengaruhi bagaimana cara mereka mengekspresikan kehidupan keagamaannya. Selanjutnya kita masuk ke kerangka teori jiwa keagamaan. Nah, di sini ada 3 poin penting yang menjadi dasar teori kita. Yang pertama, ini definisi jiwa keagamaan. Sederhananya, ini adalah kondisi psikologi seseorang yang mencakup 3 hal, yaitu apa yang meyakini, apa yang mereka alami, dan bagaimana mereka mempraktikkan ajaran spiritualnya. Yang kedua, yaitu model Fowler's Study of Faith, yaitu untuk memetakan perkembangan keagamaan ini. Kita menggunakan teori dari Fowler. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan iman seseorang itu berproses melalui 6 tahapan, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dan yang ketiga yaitu perbedaan perkembangan. Di sini kita bisa melihat perbedaan fokus antara usia dewasa dan lansia. Orang dewasa biasanya lebih fokus pada pencarian makna hidup, sedangkan mereka yang berada di usia lanjut itu sudah beralih fokus pada refleksi diri dan mencari kedamaian batin. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu perkembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa. Nah, pada fase usia dewasa ini ada 3 karakteristik utama yang terjadi. Yang pertama ini pencarian makna hidup. Di tahap ini, orang dewasa cenderung aktif mencari makna hidup dan identitas spiritual mereka. Mereka tidak lagi sekadar ikut-ikutan, melainkan mulai memprosesnya lewat pengalaman pribadi dan refleksi mendalam. Yang kedua, integrasi nilai keagamaan. Nilai-nilai agama yang mereka yakini ini mulai disatukan atau diintegrasikan ke dalam kehidupan nyata, seperti dalam cara mereka bekerja, mengurus keluarga, dan mengambil keputusan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu perubahan sikap. Seiring dengan kedewasaan spiritual tersebut, otomatis terjadi perubahan sikap dan bagaimana cara mereka mempraktikkan agamanya. Biasanya, cara beragama mereka ini menjadi lebih bijaksana dan toleran. Setelah tadi membahas usia dewasa, sekarang kita beralih ke perkembangan jiwa keagamaan pada usia lanjut. Pada fase senja ini, fokus spiritual seseorang mengalami pergeseran ke arah 3 hal utama. Yang pertama ini refleksi kehidupan. Di tahap ini, para lansia cenderung melihat kembali atau menengok ke belakang perjalanan hidup yang sudah mereka lalui. Mereka mengevaluasi pencapaian spiritualnya sebagai proses untuk memberi makna pada sisa hidup mereka. Kedua, kedamaian batin. Fokus utama lansia bukan lagi mencari identitas, melainkan mencari ketenangan jiwa. Mereka berusaha mencapai kepasrahan dan penerimaan yang tulus terhadap takdir atau realitas kehidupan yang dihadapi. Ketiga, peran ritual dan komunitas. Aktivitas ibadah atau ritual dan keterlibatan dalam komunitas keagamaan menjadi sangat penting bagi mereka. Hal ini bukan cuma memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan, tapi juga memberikan dukungan emosional dari lingkungan sekitar.
Nah, selanjutnya, mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan. Perkembangan spiritual seseorang ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dibentuk oleh 4 faktor utama. Yang pertama ini pengalaman hidup. Peristiwa-peristiwa penting atau momen berharga dalam hidup seseorang sangat besar perannya dalam membentuk cara pandang atau perspektif spiritual mereka. Yang kedua, dukungan sosial dan keluarga. Keluarga serta lingkungan sosial terdekat menjadi support system yang sangat penting dalam menumbuhkan dan menjaga kestabilan jiwa keagamaan individu. Yang ketiga yaitu kesehatan fisik dan mental. Kondisi kesehatan seseorang secara langsung memengaruhi kemampuan dan seberapa aktif mereka dalam menjalankan praktik ibadah atau keagamaan sehari-hari. Yang keempat yaitu lingkungan budaya. Konteks sosial budaya serta tradisi lokal tempat seseorang tinggal ikut membentuk bagaimana cara mereka mengekspresikan dan mempraktikkan kehidupan spiritualnya. Oke, bagian berikutnya adalah mengenai manfaat psikologis jiwa keagamaan. Nah, kita bisa melihat 3 dampak positif utama dari kehidupan spiritual terhadap mental seseorang. Pertama, ini mengurangi stres dan kecemasan. Rutinitas atau praktik keagamaan ini seperti ibadah dan berdoa terbukti secara psikologis mampu menenangkan pikiran serta membantu menurunkan tingkat stres yang dihadapi individu. Yang kedua, yaitu meningkatkan ketahanan mental. Spiritualitas memberikan pondasi atau kekuatan internal bagi seseorang. Jadi hal ini tuh membuat mereka menjadi lebih tangguh dan tabah saat harus menghadapi berbagai tantangan atau ujian hidup. Ketiga, yaitu memberikan harapan dan arti. Ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang sulit, keyakinan spiritual membantu mereka untuk tetap optimis dan menemukan makna atau hikmah di balik kesulitan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai aspek sosial dan budaya. Nah, kita bisa melihat nih bagaimana lingkungan sekitar dan tradisi ikut membentuk jiwa keagamaan seseorang lewat 3 poin utama. Yang pertama ini peran komunitas keagamaan. Komunitas keagamaan dan tradisi lokal bukan sekedar tempat berkumpul, melainkan menjadi wadah yang memberikan dukungan sosial yang sangat kuat untuk membantu perkembangan spiritual setiap anggotanya. Yang kedua, ini kegiatan keagamaan lokal. Contohnya tuh bisa kita lihat dari aktivitas seperti pengajian, zikir bersama, atau ritual keagamaan setempat. Yang ketiga, ini pengaruh budaya. Terakhir nih, budaya lokal di setiap tempat turut membentuk bagaimana cara seseorang mengekspresikan spiritualitas mereka. Hal inilah yang membuat praktik keagamaan di setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Nah, berikutnya yaitu kita akan membahas mengenai tantangan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Selain memberi manfaat, proses perkembangan spiritual ini juga seringkali menghadapi 3 tantangan atau hambatan utama. Pertama, krisis iman dan keraguan. Seseorang bisa saja mengalami fase di mana mereka menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang keyakinan mereka sendiri, sehingga mereka harus berjuang mencari jawaban spiritual yang benar-benar memuaskan. Kedua, kesepian dan isolasi sosial. Ketika seseorang kekurangan dukungan dari komunitas atau kehilangan hubungan sosial, rasa kesepian ini bisa menjadi hambatan besar yang memperlambat atau menghambat pertumbuhan spiritual mereka. Yang ketiga ini penurunan kesehatan. Faktor usia yang membawa keterbatasan fisik maupun mental secara langsung menjadi tantangan, karena hal tersebut ini mengaruhi kemampuan dan kelancaran mereka dalam menjalankan praktik ibadah sehari-hari. Nah, langsung kesimpulan dari seluruh materi ini, yaitu perkembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa dan lansia adalah proses dinamis yang krusial untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup mereka. Seiring bertambahnya usia, fokus spiritual akan bergeser dari pencarian makna hidup di usia dewasa menjadi refleksi dan pencarian kedamaian batin di usia lanjut. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.